hu aha hu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'ina insyaallah ba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jalalaul qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah mencukupi rezeki yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah menambahkan rezekinya, kasih sayangnya, curahan rahmat dan kebahagiaan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita disambut oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam kasih sayang beliau di dunia ini, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wastarih baina yadayil haqqi azza wa jalla bila haula wala quwata wala wuqufa ma'a sababin. Bersimpuhlah kalian baina yadayil haqqi azza wa jalla, di hadapan azza wa jalla Tuhanmu, bila haula wala quwata, tanpa ada perasaan, daya dan kekuatan, wala wuqufa, dan tidak ada keterhentian diri kita, ma'as sababin, atas segala sebab-sebab yang lain, tanpa ada ketergantungan kita pada sebab-sebab yang lain kecuali Allah Azza wa Jalla. Wahai anak-anakku, kata Syekh, perhatikan bersimpuhmu kepada Tuhanmu. Ketika engkau bersimpuh itu, bila haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan pada dirimu. Hilangkan perasaan-perasaan ketergantungan kepada sesuatu. Hilangkan ikatan-ikatan dunia-duniamu dalam pikiranmu dan hatimu. Lihatlah dirimu ketakberdayaanmu di hadapan Azza wa Jalla. Wala quwata, timbulkan perasaan tidak ada rasa kekuatan pada diri kecuali hanya kekuatan Allah. Walau wuqufa ma'asababin, jangan ada di pikiranmu terhenti pada suatu sebab-sebab yang terpikirkan. Misalnya seolah-olah rezeki kita terhenti karena misalnya situasi ekonomi di negeri kita yang tidak karuan, tidak menentu, atau hilangnya pekerjaan kita. Kebetulan kita menghadap Azza wa Jalla, seolah-olah kita tidak bisa makan lagi besok hari, seolah-olah kita tidak dapat menghidupi anak dan istri kita. Maka hilangkan semua sebab-sebab itu. Jika begitu kamu berarti wuqufa ma'asababin, engkau masih terikat, engkau masih melihat sebab-sebab selain dari Allah Azza wa Jalla. Kembalikan semua itu kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa yang menentukan makan minummu, hidupmu, bahkan kendaraanmu dan matimu adalah Azza wa Jalla. Yang memberi makan, minum, yang memberi rezeki kepada anak-anakmu dan istri-istrimu bukan dirimu, tetapi Allah Azza wa Jalla. Wala sirka bisyai'in minal makhluqati, janganlah engkau atau tidaklah sepatutnya engkau mensyarikahkan
menduakan ada kekuatan selain dari Allah Azza wa Jalla bisyai'in minal makhluqati, atau ada di antara makhluk ini yang bisa menolongmu. Jangan ada dalam pikiranmu ketika engkau sudah menyadari, mengenali Tuhan. Fa ija fa'alta haja ra'aita tawfah haulika ta'tika rahmatuhu. Bila engkau sudah dapat melakukan semua ini, haja ra'aita tawfah, engkau sudah dapat melihat taufik Allah Azza wa Jalla, engkau sudah dapat melihat asmah, engkau melihat karunia dari Allah, haulika, di sekitarmu. Subhanallah. Saudara sekalian, kalau kita ingin tahu apa itu taufik, apa itu karunia Allah yang ada pada diri kita atau sekeliling kita, maka wujudnya itu ialah adanya perasaan tidak tergantungnya segala sebab yang ada ini. Diri kita tidak merasa tergantung oleh sebab-sebab di kehidupan ini. Kita hanya melihat satu-satunya sebab itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Bila orang seperti itu, sudah orang itu dapat taufik. Orang itu masuk ke pintu namanya hakikat atau wusul. Wusul artinya sampai kepada Azza wa Jalla, atau disebut dengan ahlu tahqiq. Orang itu sampai kepada ilmu hakikat namanya. Jadi misalnya Jerseh, bila kamu sholat atau menghadap Allah berzikir, tenangkan dirimu, perhatikan dirimu itu tidak memiliki kekuatan. Bukan hanya dirimu tidak memiliki kekuatan, alam semesta ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa memiliki daya dan kekuatan, kecuali alam semesta ini bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, bumi alam semesta ini, bumi ini secara johir yang terlihat bergantung kepada matahari. Iyalah, dengan adanya matahari maka keduniaan ini jadi hidup karena ada panas. Itu menurut ilmu pengetahuan johir namanya. Dengan matahari, asyamsu wal qamar, bulan, tumbuh-tumbuhan bisa bergerak, bisa hidup. Ada tumbuh-tumbuhan dengan adanya matahari maka dia pun menjadi tumbuh bibit-bibitnya. Subhanallah, banyak sekali manfaat matahari itu. Bahkan hampir banyak makhluk ini bergantung kepada matahari. Jikalau manusia ini tidak ada matahari, menurut ilmu pengetahuan, malam terus, kita ini mati semuanya, akan mati. Tubuh kita pun tidak bisa berkembang karena tubuh kita juga bergantung kepada matahari. Itu namanya sebab-sebab. Bentuk lain sebab. Kita masing-masing kita yang bertani bergantung kepada tanah. Kalau tanahnya tidak ada, apa yang kita kebunkan tidak ada, yang kita tanam tidak ada, ya enggak? Enggak ada. Maka kita bergantung kepada tanah. Kita bergantung kepada makanan padi, betul. Dari petani menghasilkan beras lalu kita makan. Kita misalnya orang Indonesia ini kalau roti aja makan tidak cukup, kita harus nasi. Karena kebiasaan kita memang makan nasi. Andaikan nenek moyang kita dulu mengajari kita makan rumput, nah kita tergantung kepada rumput. Ya kah? Nah, semua itu namanya sebab-sebab johir, sebab-sebab yang memang Allah sengaja membuat seperti itu kepada kita supaya kita merasa tergantung kepada semua yang tadi tuh. Dengan air kita tergantung. Kalau tidak ada air tidak bisa kita hidup. Tidak bisa. Jangankan pekerjaan, air saja kalau sudah tidak ada pada diri kita, kita mati. Memang begitu Allah menjadikan. Manusia karena ada penyakit meninggallah dia. Yalah, meninggallah karena ada penyakit meninggal. Maka seolah-olah penyakit itu yang membuat kita meninggal.
Johirnya betul, karena jantung orang meninggal, ya kan? Karena ditabrak orang jadi meninggal, tabrakan mobil, kendaraan, meninggal dunia. Ada kejatuhan paku dari atas, meninggal dunia, pakunya 5 kilo. Ya kan? Ada meninggal dunia kejatuhan pensilnya 100 kilo, ya kan? Begitulah kehidupan itu. Itu memang Tuhan Allah menyebab itu. Tapi dalam ilmu agama, dalam ilmu ketuhanan, hati kita berkata semua itu sebab-sebab biasa saja, sebab-sebab sekunder, bukan primer kalau bahasa modern. Primernya yang utamanya adalah sebab dari Allah aja wajalla. Nah, hilangkan sekunder itu ketika engkau berhadapan dengan Allah aja wajalla. Ketika engkau bersimpuh di hadapan Allah aja wajalla dalam sholatmu, bila itu sudah kau sempurna, belajar nanti dalam hidup sehari-hari tidak memandang sebab-sebab ini pada sebab makhluk, namun yang kita pandang semata-mata adalah sebab Allah aja wajalla. Betul, kalau kita tidak makan kita tidak bisa hidup, betul. Andaikan tidak ada ayah dan ibu kita tidak terlahir. Tapi semua itu dibangun oleh satu mata rantai primer yang pokok dari Allah aja wajalla. Semua itu dari Allah. Maka kita tidak perlu melihat yang sekunder itu terlalu kuat. Yang perlu kita kuati, yang kita dominasi dalam jiwa dan pikiran kita adalah Allah aja wajalla. Jika kamu masih melihat sebab-sebab yang tadi, particularly itu, atau sifat-sifat yang sifatnya sekunder tadi, yang kecil-kecil tadi, engkau itu seolah-olah melakukan syirik, kata Syekh, menyekutukan Allah. Engkau lupa kepada primer yang pokok, yang engkau lihat hanya sekunder. Bila kita bisa melakukan seperti itu, bahagia kita hidup ini. Fa ija fa'alta ra'aita tawfah, engkau akan mendapatkan topah. Topah itu adalah taufik yang menjadikan kamu bahagia dalam hidup ini, karena engkau merasa bahagia. Misal contohnya adalah kemarau panjang. Kita kebetulan pertanian, punya kebun kita, karena kemarau panjang sakit hatilah kita melihat kebun kita tidak akan tumbuh dan buahnya tidak akan tumbuh, tidak akan keluar buahnya. Betul saja, begitu kemarau datang yang panjang, buah-buahan mengering atau buah-buahan kuncup kecil. Lalu janganlah berpikir kita tidak bisa makan besok hari. Janganlah kita berpikir kita akan menjadi manusia kelaparan kemudian mati. Tidak. Bergantung semuanya kepada Allah aja wajalla. Nah, itu maksudnya. Maka kita akan tetap bahagia, tidak sakit hati. Allah bisa saja memberikan karunia yang lain selain semua ini. Kita diputus orang pekerjaan kita tidak bisa bekerja, ya kan? Jangan melihat seolah-olah bos kita adalah Tuhan baru. Nah, ini kan ada contoh begini. Ada orang pakai jimat, tahulah jimat, dilarang pakai jimat, ya kan? Syirik katanya. Sebenarnya kalau itu syiriknya ini banyak sekali manusia nih. Ketika manusia berkata, kamu hidup sama saya saja, nanti saya menjamin hidup kamu, maka orang itu lebih musyrik daripada jimat tadi. Kenapa? Dia menuhankan dirinya sendiri. Ya gitu kan? Ku jamin hidup kamu. Nah, dah bekerja di tempat saya aja, ku jamin bulanan kamu akan tercukupi hidup kamu. Waduh. Ini adalah tata cara berpikir yang berkesudahan, yang menjadikan dia sebenarnya seperti musyrik, ya kan? Nah, karena itu jangan menuduh-nuduh orang. Kembalikan kepada norma, kembali kepada norma penghayatannya kepada agama kita, dalam hal ini ketuhanan, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini
Tidak ada yang memiliki kekuatan. Itulah zikir kita, la ilaha illallah. Jadi waktu kita melazimkan zikir la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu sudah tercermin kalimat yang seperti tadi. Di dalam la ilaha illallah itu ada makna la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, tidak ada yang sekunder, tidak ada sebab kecuali sebab hanya satu saja, Allah aja wa jalla. Kita bisa hidup, kita mati nanti, hanya satu sebab saja, la ilaha illallah. Kematian kita bukan karena jantung, kematian kita bukan karena rokok, kematian kita bukan karena dimarahi istri, kematian kita semata-mata karena la ilaha illallah. Hidup kita pun semata-mata la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah dalam hidup kita, sehingga kita mengamalkan la ilaha illallah itu bukan hanya di mulut saja, tapi di keyakinan hati kita. Siapa mempertemukan jodoh ibu-ibu ini dengan bapak-bapaknya? La ilaha illallah. Subhanallah. Kenapa bapaknya jadi menaksir ibunya? Kenapa? Semata-mata la ilaha illallah sebenarnya. Betul. Yang johir-johir itu betul saja, yang dalam pikiran kita itu benar saja. Kebetulan saya dulu pulang kampung ketemu calon istri saya, akhirnya saya suka dengannya lalu saya kawini. Itu sebab-sebab sekunder saja, sebab-sebab johir saja. Hakikatnya adalah sebab-sebab yang bersifat hakiki. Itu adalah aja wajalla. Hakiki itu adalah la ilaha illallah. Dah. Nah, jadi itu namanya mengamalkan apa yang disebut dengan amalan la ilaha illallah dalam makna. Nah, itu yang maha. Bila kawa itu melaksanakan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun meninggal kita, maka makna meninggal kita itu sudah bermakna la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mengingat Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة